Kala keberadaan kita, berkatakanlah pengakuan iman untuk mempersiapkan hati kita kepada firman Tuhan. Di dalam nama Yesus katakanlah, ini adalah Alkitab saya, firman Allah yang hidup. Saya dapat menjadi seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Saya dapat memiliki semua janji Tuhan. Saya adalah pelaku firman. Sekarang saya diajari firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Saya mendeklarasikan pikiranku terang, hatiku terbuka, dan hidupku pasti diobatkan oleh firman Tuhan. Hidupku memuliakan Tuhan. Di dalam nama Yesus dijadikanlah itu. Katakan amin, 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 amin. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saat ini saya akan bawakan firman Tuhan kepada kita. Serial yang baru, saudara kasih Tuhan, yaitu hidup kekristenan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ini sangat penting. Hidup kekristenan yang berkenan di hadapan Tuhan. Perkenanan inilah, saudaraku, yang harus kita kejar. Segala sesuatu yang harus kita lakukan, saudaraku, di dalam kehidupan kita adalah perkenanan. Amin. Ketika kita juga, saudaraku, mau bekerja di satu perusahaan, saudaraku, kita berusaha supaya kita berkenan bagi bos kita. Ketika saudaraku masuk ke sekolah, baik itu mulai SD sampai SMA sampai kepada perguruan tinggi, kita, saudara kasih Tuhan, ya, melakukan bagaimana supaya kita, saudara kasih Tuhan, berkenan kepada guru-guru kita. Amin. Bagaimana kita berkenan kepada orang tua kita, bagaimana supaya kita berkenan kepada atasan kita. Demikian juga, saudara, kehidupan kekristenan kita. Biarlah hidup kekristenan kita harus mencari perkenanan akan Tuhan. Amin. Melakukan perkenanan akan Tuhan. Apa yang dikehendaki Tuhan, apa yang diinginkan Tuhan untuk kita lakukan, untuk kita kerjakan, biarlah itu yang harus kita lakukan di dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk itu ya ada beberapa poin-poin nanti yang akan saya bawakan. Perjalanan kehidupan kekristenan, ada beberapa hal. Paling tidak hari ini 3 hal bisa saya bawakan kepada kita. Amin. Haleluya. Tapi jauh sebelumnya, mari kita buka dulu Alkitab kita. Di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-21. 1 Petrus 2 ayat yang ke-21. Tulis di agenda saudara. Yang selalu saya katakan, biarlah saudaraku, ketika kita dengarkan firman Tuhan ini, biarlah ini menjadi renungan kita sepanjang hidup kita, terlebih dalam minggu ini. Amin. Haleluya. Menjadi renungan kita. Yang namanya sekolah supaya pintar, supaya punya pengetahuan, dia bawa catatan ke sekolahnya dan dia pelajari ulang-ulang lagi. Sehingga ketika diujikan, saudaraku, pada saat waktu ujian, saudaraku, dari soal-soal yang kita pelajari, maka saudaraku, kita akan mendapat nilainya. Demikian juga kehidupan kita di dalam Tuhan ini. Maka bawa catatan saudara, tulis di agenda saudara. 1 Petrus 2 ayat 21. 1, 2, 3 ya. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita dan sekali lagi maaf. 1, 2, 3 ya. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi Yesus menjadi teladan bagi kita. Saya bacakan sekali lagi. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Teladan apa yang kita teladani dari kehidupan Kristus? Saudara kekasih Tuhan, teladan yang harus kita ikuti di dalam Kristus. Dia rela mengorbankan hidupnya, dia rela mengorbankan nyawanya demi keselamatan kita. Amin.
Dia bayar harga untuk menebus semua dosa dunia ini, termasuk dosa saya dan juga dosa saudara. Teladan yang kita pelajari juga dari Yesus apa? Kemana-mana pun tujuan hidupnya, satu pun jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kemana-mana dia menginjil, kemana-mana dia mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Kemana-mana setiap orang yang sakit, saudaraku, tergerak hatinya oleh belas kasihan untuk melayani dan membawa mujizat kesembuhan bagi yang sakit. Orang yang berbeban berat, saudara kasih Tuhan, dia memiliki belas kasihan, dia memberikan tanggapan-tanggapan yang positif bagi orang yang berbeban berat tersebut. Amin. Haleluya. Dia membebaskan yang terikat, yang kerasukan, saudaraku, yang berjalan berkeliaran di pekuburan, dikatakan yang ada di Gadara. Dia membebaskan orang tersebut. Itu teladan yang kita harus pelajari daripada kehidupan Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Hati yang tergerak oleh belas kasihan. Mana-mana pun dia melayani, mana-mana pun dia, saudaraku, mau melakukan kehendak Bapaknya. Itu juga, saudaraku, kehidupan kekristenan kita, bukan hanya sekedar ibadah. Beberapa minggu ini saya bawakan cerita kepada kita, saudara kasih Tuhan. Segala sesuatu harus, saudaraku, ada bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, ada persyaratannya. Seperti orang yang masuk restoran itu, memang didiskon 50%, saudara, tetapi tidak memadai persyaratan, tidak sesuai dengan persyaratan. Ketika orang itu menuntut, saudaraku, mana janji kalian bilang ini diskon 50%, tetapi nyatanya saya bayar 100%. Sehingga saudaraku, manajer, pemilik, saudaraku, ya, restoran itu berkata, tidak ada ciri-ciri orang Kristen saya temukan di dalam kehidupan orang Bapak. Kenapa? Karena dia, saudara kasih Tuhan, memakan makanan yang dihidangkan yang seharusnya saudara kasih Tuhan, mereka pantas di diskon 50%, tapi karena mereka tidak berdoa, gak jadi diskon itu. Demikian juga kita. Tuhan berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekalian akan ditambahkan kepadamu. Kita menganggap, saudaraku, mencari Tuhan itu hanya cukup ibadah saja. Tidak. Tetapi saudaraku, kita harus bertemu. Kita harus mengikuti apa yang diaturkan Tuhan untuk kita kerjakan. Amin. Haleluya. Seringkali banyak orang Kristen kecewa seperti itu tadi yang mengharapkan diskon tadi. Dia banyak tuntutannya. Kenapa enggak jadi diskon? Sebenarnya itu bukan salah pemilik restoran, bukan salah pelayan, tetapi itu adalah salah pribadi tersebut. Demikian juga kita, saudaraku, kita anggap kita yang kita kerjakan itu sudah layak di hadapan Tuhan. Bagaimana tahu kita bahwa yang kita lakukan itu, ibadah kita itu layak di hadapan Tuhan? Lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Apa yang dikatakan Tuhan kerjakan dalam hidup saudara, patuhi dalam hidup saudara. Amin. Haleluya. Nah, saudaraku, dikatakan di sini perjalanan kehidupan kekristenan ada beberapa hal. Yang pertama, saudaraku, harus mengalami kelahiran baru. Harus mengalami kelahiran baru. Kemungkinan kita berkata, ya Pak Pendeta, tahun sekian aku masuk di GKI ini, dan saya sudah mengikut-ikut doa perdamaian dari Pak Pendeta. Tapikah cukupkah hanya sekedar lahir baru? Harus bertumbuh. Amin. Haleluya. Nah, harus mengalami kelahiran baru, artinya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi di dalam kehidupan kita. Secara pribadi, bukan turun-temurun, atau bukan karena Kristen percaya pada Yesus. Lalu saudaraku, ketika orang bertanya, siapakah Tuhanmu Yesus?
Gak salah kita bertuhankan Yesus. Tetapi ada banyak orang saudaraku mengaku dia punya Tuhan. Tuhannya adalah Yesus. Tetapi hidupnya tidak seperti yang diinginkan Yesus. Makanya seringkali gagal. Haleluya. Haleluya. Harus mengalami kelahiran baru. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, yaitu yang artinya bertobat sungguh-sungguh. Bertobat sungguh-sungguh. Kita nggak bisa berkata, aku di gereja GKI. Puji Tuhan, kalau engkau di gereja GKI. Tetapi Tuhan menginginkan saudara bertumbuh dalam sidang Tuhan ini. Nggak ada amin. Bertumbuh dalam sidang Tuhan ini. Lakukan apa yang berkenan di dalam atas kehendak Tuhan. Haleluya. Kalau engkau saudaraku mau bekerja, kita katakanlah masuk melamar sebagai tentara, engkau harus ikuti peraturan di dalam saudaraku kemiliteran itu. Amin. Haleluya. Engkau harus memiliki jiwa prajurit, jiwa kepatriotan, berjuang untuk membela bangsa negara ini. Tidak memikirkan apa kebutuhan pribadi kita, tetapi kita harus memikirkan kepentingan negara. Makanya ketika saudaraku komandan berkata kepada prajuritnya, ayo saat sekarang ini engkau dikirim ke poso. Sekalipun istrinya hamil tua atau melahirkan atau ada keluarga meninggal, dia tidak bisa berkata, tunggu dulu ya komandan, saya akan lihat dulu anakku lahir. Tidak bisa. Tunggu dulu ya komandan, bapakku lagi mati, saya akan ada di dalam penguburannya. Saudaraku, seorang prajurit, dia harus siap aturan komandannya. Amin. Kalau tidak layak, bisa dicopot saudara jabatannya. Dia harus mengutamakan kepentingan orang banyak daripada kepentingan diri sendiri. Haleluya. Haleluya. Itu juga saudaraku teladan yang kita harus ikuti daripada Yesus. Tuhan Yesus itu adalah anak Allah. Dia pantas tinggal di surga. Dia adalah anak tunggal Bapa surgawi, ahli waris. Saudara mengasihi Tuhan. Tetapi ketika bapaknya berkata, engkau akan turun, tidak ada jalan